Erdogan sebenarnya agen rahasia Putin. President Erdogan and I agreed today that the permanent joint mechanism should meet again in the week starting on the 12th of June. Membership will make Sweden safer, but also NATO and Turkey stronger. I look forward to finalizing Sweden's accession as soon as possible. I told them we wanted to deal with Sweden until I get that done, and so we'll be back in touch with one another. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg terus melobi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan terkait dengan keanggotaan Swedia di NATO yang diveto oleh Turki. Erdogan menuduh Swedia melindungi kelompok Kurdistan yang dicap Turki sebagai teroris. Lantas benarkah motif Turki menolak Swedia bergabung ke NATO hanya terkait Kurdistan atau adakah intrik politik lain di belakang itu? Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sampai saat ini masih menolak Swedia masuk sebagai anggota NATO. Erdogan beralasan negara Skandinavia itu melindungi Partai Buruh Kurdistan, kelompok yang masuk daftar hitam Turki dan negara Sekutu Barat. Namun baru-baru ini, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengungkapkan kemajuan terkait status keanggotaan Swedia setelah bertemu Erdogan di Istanbul. Stoltenberg mengatakan Erdogan mulai melunak setelah bersedia untuk melakukan pertemuan dengan pihak Swedia yang akan digelar beberapa hari ke depan. Melunaknya sikap Erdogan disinyalir terkait dengan Swedia yang telah mengamandemenkan undang-undang anti-teror mereka dan harus dilaksanakan per 1 Juni 2023. Stoltenberg mengatakan Swedia telah menunjukkan komitmennya untuk bergabung dengan NATO. Oleh karena itu menurutnya sudah tidak ada alasan bagi Turki untuk menolak Swedia. Dengan kata lain, secara teknis masih ada cukup waktu untuk mendapatkan persetujuan parlemen Turki agar Swedia masuk NATO hingga konferensi tingkat tinggi para pemimpin NATO di Vilnius, Lithuania pada 11-12 Juli 2023. Seperti yang diketahui sebelumnya, Swedia dan Finlandia telah mengajukan keanggotaan ke NATO karena khawatir terhadap agresi Rusia ke Ukraina. Namun hanya Finlandia yang telah disetujui masuk sebagai anggota NATO, sementara pengajuan Swedia ditolak oleh Turki dan Hungaria. Turki menolak dengan alasan seperti yang disebutkan di atas, namun Hungaria tidak menjelaskan secara resmi alasan mereka menolak Swedia. Akibat penolakan Turki muncul demonstrasi anti-Turki hingga aksi pembakaran Al-Quran di Kedutaan Besar Turki di Stockholm. Setelah kejadian itu, hubungan Turki dan Swedia sempat memanas. Dalam aturan NATO, pengajuan keanggotaan baru harus melalui keputusan semua anggota tanpa terkecuali. Turki sebagai 5 besar anggota dengan kekuatan militer prominent di NATO dianggap memegang peran penting dalam fakta pertahanan tersebut. Ditambah kedekatan Erdogan dengan Putin yang selama ini tampak secara tidak langsung menjadi penghubung antara NATO dan Rusia setelah terjadinya konflik Rusia-Ukraina. Lalu,
Mengapa Turki tampak masih belum menyetujui Swedia untuk bergabung ke NATO? Mungkinkah memang ada peran Rusia dalam keputusan Turki itu? Turki sebagai negara anggota NATO yang terletak di Laut Hitam memegang peranan penting dalam hubungan fakta pertahanan itu dengan Rusia. Karena keuntungan tersebut, Turki dapat dengan mudah merencanakan arah kebijakan luar negeri mereka. Jerry Indrawan dalam bukunya Studi Strategis dan Keamanan menyebutkan perumusan strategi pembangunan satu negara demi kepentingan nasionalnya dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utama disebut dengan geostrategis. Jerry menambahkan dalam merumuskan strategi tersebut perlu memperhatikan kondisi sosial, budaya, penduduk, sumber daya alam, lingkungan regional maupun internasional. Arah geografis dari kebijakan luar negeri sebuah negara juga sangat terkait dengan sistem internasional. Berkaca dari penjelasan tersebut, letak geografis Turki yang sangat strategis dalam proyeksi maupun skenario di konflik Rusia-Ukraina membuat Turki mempunyai posisi tawar atau bargaining position yang baik sebagai anggota NATO. Selain faktor kekuatan militer Turki yang dibutuhkan NATO tentunya, Erdogan kiranya sangat cerdik merumuskan strategi dan kebijakan luar negeri Turki dengan memperhatikan kondisi negaranya. Erdogan nampaknya menyadari arah kebijakan luar negeri yang akan dia rumuskan akan mempengaruhi NATO karena kedekatan Erdogan dan Putin yang membuat hubungan kedua negara cukup positif, sekaligus merupakan salah satu negara yang memegang pengaruh dalam fakta pertahanan tersebut. Ketika Rusia melakukan invasi ke Ukraina, Erdogan memang mengecam serangan dan meminta Rusia menghentikan serangan. Namun Erdogan tidak pernah lebih keras dari mengeluarkan kecaman seperti negara NATO lainnya yang rame-rame menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Bahkan Erdogan justru mengecam sikap NATO dan negara barat lainnya yang dianggap tidak bijak dalam menghadapi konflik Rusia-Ukraina dan menurutnya justru terkesan provokatif.